Bahkan sebagian ulama mengatakan betapa banyak amalan kecil yang besar karena niatnya, dan betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil karena niatnya. Maka kita mau pakai cheat ini, mau pakai sistem ini, itu ya dengan cara Podcast Surabaya Mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa sekalian, alhamdulillah selamat datang kembali di podcast Surabaya Mengaji. Di podcast ini kita membahas seputar tema-tema menarik yang kita kemas dengan santai, dengan menarik, dan tentunya masih banyak sekali faedah yang bisa didapatkan. Di episode kali ini, di bulan yang penuh mulia ini, kita kedatangan guru kita, yaitu Ustadz Ian. Kita sapa terlebih dahulu beliaunya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Insyaallah sehat Ustadz. Alhamdulillah. Ustadz, ini kita alhamdulillah masih di bulan Ramadan Ustadz. Jadi tentunya di bulan Ramadan ini kita harusnya sebagai seorang muslim bertekad untuk berlomba-lomba memaksimalkan amal ibadah di bulan Ramadan ini Ustadz. Nah jadi nanti insya Allah tema kali ini akan membahas seputar Ramadan. Kemudian ada juga mungkin tips-tips amalan dan juga menjaga konsistensi. Namun sebelum masuk ke itu semua, mungkin bisa di-spill terlebih dahulu Ustadz, keutamaan atau keutamaan bulan Ramadan ini dulu Ustadz. Siap. Nah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi Mas Reza, bulan Ramadan itu bulan yang semua orang tahu spesial. Ya. Di situ kita puasa, di situ kita ada sholat tarawih, di situ ada berbagai macam ibadah yang biasanya mungkin nggak dilaksanakan seperti itu di bulan lain. Betul. Maka pasti ada hikmah dan keutamaan di balik itu semua. Nah, di antaranya nih, yang pertama itu Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanannya, jadi karena dia percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sadar ini merupakan perintah Allah, makanya dia puasa. Wahtisaban, dan dia juga pengen gitu dapat pahala dari Allah. Dia tahu saya banyak dosa, saya segala macam lah. Akhirnya saya pengen berpuasa ini karena Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni semua dosanya yang telah lalu. Masya Allah, luar biasa ini Ustaz. Jadi amalan yang Masya Allah overkill banget ya. Kalau kita lihat puasa itu 1 bulan aja, dan kita masih bisa makan di malam hari, di pagi hari sebelum subuh, masih bisa makan, dan itu masih doable banget buat kita puasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahalanya nggak cuman pas puasa aja, tapi yang udah kita lakuin akan dimaafkan oleh Allah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Nabi SAW itu menyebutkan dalam sebuah hadis yang lain, as-salawatul khams, salat 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ah, dan Jumat ke Jumat berikutnya, wa Ramadan ila Ramadan, dan Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun lima bainahun ini jituni batil kabair. Itu akan menghapuskan dosa-dosa yang terjadi di antaranya selama menjauhi dosa-dosa besar. Masya Allah. Jadi kayak subhanallah, kalau kita itu tidak melakukan kesalahan yang fatal, dan kita konsisten melakukan amalan-amalan ini, sholat 5 waktu, ya, sholat Jumat, puasa Ramadan, itu otomatis selesai, dihapuskan, mulai dari nol lagi. Bahkan subhanallah, begitu indahnya sampai Allah jadikan ada beberapa mahattat ya. Jadi nggak cuman Ramadan aja, atau nggak cuman sholat 5 waktu aja, tapi sholat 5 waktu, Jumat dan Ramadan. Ini seperti kalau kita di perusahaan ya, kalau kita ada kesalahan, tentu tiap kesalahan itu ada kadarnya. Kalau dia nggak fatal, mungkin nggak langsung SP gitu ya. Kalau dia nggak terlalu fatal, mungkin nggak ini itu konsekuensinya. Begitu pula kalau kita hidup ini menjauhi hal yang besar, kita fokus dengan ketaatan, maka insya Allah akan Allah hapuskan dosa-dosa kecil yang kita tidak sengaja, yang kita tergelincir melakukan di antara bulan-bulan atau waktu-waktu yang mulia tadi. Nah, baik, berarti luar biasa sekali Ustaz ya. Salah satu keutamaan Ramadan ini bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu Ustaz. Baik, kemudian ini Ustaz,
kita tentunya butuh tips ini Ustaz. Di bulan Ramadan ini kan kita sebagai seorang muslim ingin sekali memaksimalkan 29 sampai 30 hari Ramadan ini dengan amal ibadah yang maksimal, pol-polan istilahnya Ustaz. Nah, ini apakah ada tips Ustaz atau nasihat amalan-amalan ibadah yang bisa ngebus pahala kita Ustaz di bulan Ramadan ini Ustaz? Ya, Masya Allah. Tentu kalau kita mau maksimal ya, Allah Subhanahu wa taala itu menyediakan berbagai macam cara ya. Jadi sebagaimana sebuah hadis diriwayatkan, kullun i'malu, beramallah kalian, fakullun muyassarun lima khuliqalahu, karena masing-masing akan dimudahkan untuk tujuan yang diciptakan. Jadi kalau di konteksnya di luar Ramadan ya, orang yang sukanya itu sholat sunnah, dia sholat sunnah banyak. Orang yang sukanya itu belajar ilmu agama sampai tingkat yang detail gitu ya, maka dia bisa dari ilmu agama. Orang yang sukanya bersedekah, puasa, dia juga bisa melakukan dari pintu-pintu itu. Nah, ketika di bulan Ramadan seakan Allah kumpulkan semua pintu-pintu kebaikan tadi. Yang pertama ya, qiyamul lail. Kita bisa sholat tarawih. Karena kata Nabi SAW, man qama ramadhana, barang siapa yang melaksanakan sholat yang berkaitan bulan Ramadan, maksudnya tarawih tadi, ya, imanan wahtisaban, karena keimanan dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa memperbanyak doa kepada Allah. Ya. Jadi kita memperbanyak membaca Al-Quran ya, membaca Al-Quran sambil kita menyadari bahwa ini yang saya baca adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lah yang berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka katakanlah sesungguhnya aku dekat, kata Allah. Maka kita yang memiliki banyak hajat, memiliki banyak keperluan kepada Allah, memiliki banyak kebutuhan yang kita rasakan, maka kita bisa memperbanyak pahala kita dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah. Lalu yang ketiga, ya, membaca Al-Quran. Ya, ini tentu sama dengan tadi, memperbanyak sholat tarawih di bulan Ramadan diikuti dengan memperbanyak baca Al-Quran. Sebagian ulama ada yang khatam Al-Quran itu sehari sekali. Masya Allah. Ada lagi yang khatam sehari 2 kali. Pagi siang 1 kali, malamnya juga 1 kali. Apalagi di 10 hari terakhir, bahkan ada ulama yang sehari itu bisa khatam sampai 3 kali khatam. Subhanallah. Maka ini menunjukkan apa? Kita yang mungkin di luar Ramadan itu malas ya. Kita di luar Ramadan seakan jauh dari Al-Quran, waliyadzubillah, kita bisa balas itu dengan memperbanyak bacaan di bulan Ramadan. Nah, lalu yang berikutnya ada iktikaf ya. Nanti ketika 10 hari terakhir ya, kita bisa, kalau yang diberi kesempatan untuk iktikaf di 10 hari terakhir. Kalau yang belum bisa, jangan lupa diniatkan ya untuk iktikaf walaupun mungkin hanya beberapa waktu saja. Lalu yang terakhir yang jangan sampai lewat, itu hendaknya kita berusaha untuk menjadi hamba Allah yang dermawan. Masya Allah. Ya, karena tadi ya, selain orang yang memberi buka pada orang berpuasa itu mendapatkan pahala seperti pahalanya, maka bentuk kedermawanan yang lain, pemberian kita kepada orang lain yang ikhlas mengharap wajah Allah akan mendapatkan pahala yang begitu banyak, terutama di bulan Ramadan. Karena itu Nabi Muhammad SAW disebutkan beliau adalah orang yang paling dermawan, dan beliau paling dermawan ketika masuk bulan Ramadan. Luar biasa. Baik, jadi beberapa amalan tadi bisa memaksimalkan pahala kita di bulan Ramadan ini. Betul, betul. Kemudian pembahasan berikutnya Ustaz, ini terkait konsistensi Ustaz. Jadi mungkin kita amati di masyarakat ketika awal Ramadan sangat semangat sekali Ustaz. Baik itu puasanya atau sholat tarawehnya dan sebagainya. Kemudian masuk ke pertengahan atau bahkan sampai akhir, kalau kata-kata orang di sebagian masjid itu softnya makin maju. Masya Allah. Nah, ini kan berarti ada kemajuan tapi softnya yang maju Ustaz. Betul. Jadi kan menunjukkan menurunnya konsistensi Ustaz. Sementara kita bulan Ramadan ini sebagaimana kita ketahui singkat, 29 sampai 30 hari. Betul. Nah, mungkin ada tips Ustaz yang bisa kita lakukan supaya kita konsisten Ustaz. Konsisten dari awal hingga akhir bulan Ramadan ini tetap gaspol amal ibadah Ustaz. Iya.
Terkait hal-hal seperti ini pasti kita jawabnya yang pertama ya minta pertolongan Allah. Betul, karena tentu, la haula wala quwata illa billah. Jangankan kita ya, ada ulama-ulama yang mungkin sudah puluhan tahun ya beribadah, tapi naudzubillah terjadi hal-hal yang membuat beliau berpaling dari keistiqomahan gitu. Nah, maka yang pertama itu ya kita minta pertolongan sama Allah, terutama untuk diri kita sendiri. Lalu yang berikutnya untuk saudara-saudara kita juga. Kita mohonkan semoga kita semua diberikan istiqomah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya kita harus sadar value dari Ramadan itu. Nah ini bahwasanya kalau misalkan kita mau ikut ujian ya kan, ujiannya tanggal 15 ya. Kan nggak mungkin kita itu cuman belajar Hamin satunya aja. Mungkin ada yang bisa, tapi jarang. Kebanyakan orang kalau mau sukses itu dia akan terus-terusan konsisten sampai goalnya selesai. Nah pertanyaannya sekarang, kalau kita di dunia itu ujian, selesai ujian, mau masuk kerja, keterima kerja, ya kan? Kalau karir sampai jenjangnya naik. Kalau kehidupan kita finishnya di mana? Finishnya ya ketika kita bertemu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita harus tanamkan bahwasanya belum selesai, belum selesai. Dan kita nggak tahu apakah kita akan bisa seperti ini sampai nanti ketemu Allah. Jadi ya kita harus ini adalah proses yang harus saya lalui. Nah itu. Dan yang terakhir ya, kita harus sadar bahwasanya proses itu tadi yang kita sampai akhirnya bertemu dengan Allah SWT itu proses yang pasti ada bagian-bagian yang kita rasakan tidak nyaman. Ada bagian-bagian yang kita rasakan tidak enak. Puasa, menahan ucapan, bahkan ngomong omongan yang seenaknya itu ada nikmatnya loh, ya kan? Orang berbuat seenaknya, kita mengatakan mohon maaf ya kata-kata yang kotor, umpatan, itu kan ada enaknya. Tapi apakah enak itu yang kita cari? Kita menahan dari ucapan kita sholat malam itu capek, kita baca Quran itu capek. Tapi emang seperti itulah dunia. Kadang seringkali kalau kita mau mendapatkan hal-hal yang mulia, maka kita harus berlelah-lelah dulu. Siapa kita dibandingkan para nabi? Ada yang diuji dengan hartanya, dengan kesehatannya. Kita diuji dengan puasa Ramadan. Itu tinggal iya atau enggak aja gitu sebenarnya kan. Nah itu Mas. Baik, Masya Allah Ustaz. Jadi semoga pemirsa sekalian di sini dan juga keluarga bisa konsisten Ustaz ya, dari awal hingga nanti akhir Ramadan. Kemudian terakhir Ustaz, ini kita sekarang di bulan Ramadan, tentunya para lelaki itu tetap berkewajiban untuk bekerja Ustaz, atau memiliki kesibukan sehari-hari. Nah ini apakah ada tips Ustaz mungkin untuk kita yang sibuk kesehariannya, sibuk kerja A, kerja B dan lain sebagainya, ini agar bisa tetap memaksimalkan ibadah Ustaz di tengah kesibukan Ustaz? Ya. Baik, gimana caranya walaupun sibuk tetap maksimal Ramadannya? Betul. Ya. Maka kalau misalkan kita tidak bisa mengejar dengan kuantitas, kita usahakan kejar dengan kualitas. Masya Allah. Dua orang sama-sama berinfak 10.000. Mungkin nggak satu orang pahalanya itu 100, satu orang pahalanya 100 juta? Mungkin apa enggak? Sangat mungkin. Bahkan sebagian ulama mengatakan betapa banyak amalan kecil yang besar karena niatnya, dan betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil karena niatnya. Maka kita mau pakai cheat ini, mau pakai sistem ini, itu ya dengan cara mengoreksi kualitas niat kita. Kita puasa buat apa sih? Apakah kita cuma puasa ya pokoknya orang biar lihat saya puasa gitu? Ya sungkan lah, masa nggak puasa, anak saya aja puasa. Kan eman kalau pahalanya kayak gitu. Kalau niatnya seperti itu. Jadi kita harus koreksi lagi nih. Saya puasa ini untuk Allah. Saya puasa ini ingin ridhonya Allah. Saya puasa ini karena saya menjalankan apa yang Allah perintahkan. Orang kalau mendalami niatnya seperti itu tentu beda dengan orang yang sekedar puasa aja. Yang pertama, jadi niatnya ditata gitu. Lalu yang kedua,
kita harus, kalau udah tahu kita ini terbatas daripada orang lain, maka setiap ada kesempatan kita maksimalkan. Kalau ada kesempatan untuk ngaji, kita ngaji. Kalau ada kesempatan sholat sunnah, kita sholat sunnah. Kalau ada kelebihan rezeki, kita gunakan menyumbang untuk buka puasa, kita sumbang untuk buka puasa. Jadi jangan sampai kita bersantai-santai gitu, karena kita sudah mepet ya. Jangan sampai kita juga ketinggalan. Lalu yang terakhir, kita usahakan melakukan amalan-amalan yang simple. Seperti apa? Zikir. Masya Allah. Nah, Rasulullah SAW bersabda, la yazalu lisanuka rataban min zikrillah. Hendaknya lidahmu itu ya senantiasa basah dengan zikir kepada Allah SWT. Jadi dengan puasa kita walaupun bekerja, jangan kelewatan subhanallah, 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 subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, la ilaha illallah, astaghfirullah. Bisa jadi ya dengan amalan yang mungkin terlihat simple ini, maka Allah nilai itu dan beri ganjaran dengan ganjaran yang lebih dari yang kita harapkan. Amin. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Luar biasa sekali penjelasan apa yang disampaikan oleh Ustaz. Semoga bisa bermanfaat pemirsa sekalian, dan semoga kita bisa terus konsisten istiqomah hingga akhir Ramadan nanti, memaksimalkan amal ibadah di setiap waktunya. Demikian untuk podcast episode kali ini. Insya Allah kita berjumpa kembali di episode berikutnya. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.